Semangat pagi adik-adik. Kali ini kita akan berbicara tentang susunan kapasitor. Sama halnya dengan resistor, maka kapasitor dapat dirangkai dalam bentuk seri, paralel maupun gabungan antar seri dan paralel. Hanya saja konsep yang perlu kita pahami adalah bagaimana khusus rangkaian seri dan bagaimana khusus rangkaian paralel. Jika nanti ada soal bagaimana kapasitor disusun seri dan paralel, maka adik-adik bisa menggunakan kedua konsep tersebut. Nah, susunan seri maupun paralel kapasitor itu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Maka adik-adik supaya lebih memahami perbedaan susunan seri dan kapasitor, mari kita lihat gambar berikut. Untuk susunan seri, katakan ada 3 buah kapasitor yang kita rangkai berdampingan seperti berikut. Ini merupakan susunan seri. Sedangkan jika ketiga kapasitor tersebut kita rangkai paralel, maka bentuknya akan seperti ini. Katakan ada 3 buah kapasitor kita rangkai paralel. Maka ketika ini kita hubungkan, susunan sudah menjadi paralel. Jadi adik-adik bisa lihat perbedaan mendasar rangkaian seri dan paralel. Kemudian katakanlah kita beri nama kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor yang ketiga. Sama halnya dengan yang paralel. Kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3. Lalu ketika rangkaian kita hubungkan dengan sumber tegangan atau baterai atau beda potensial V, maka yang terjadi adik-adik seperti telah kita pahami sebelumnya, akan terjadi aliran elektron, ya, akan terjadi aliran elektron dari kutub negatif, sehingga sesuai dengan fungsinya akan tersimpan muatan pada masing-masing kapasitor. Ya, jadi setelah adanya hubungan dengan sumber tegangan, pada kapasitor C1 akan tersimpan muatan. Pada kapasitor C2 akan tersimpan muatan. Begitu juga pada kapasitor C3. Lalu adik-adik, sesuai dengan rumus dasar sebelumnya bahwa kapasitas kapasitor merupakan Q per V. Dengan kata lain, setelah di dalam kapasitor tersimpan muatan, maka pada kapasitor tersebut akan terdapat tegangan atau potensial. Bisa adik-adik? Hal yang sama juga berlaku pada susunan paralel. Jadi ketika susunan kita hubungkan dengan sumber tegangan atau misalnya baterai, ya, V, maka pada C1 akan tersimpan muatan, lalu C1 akan memiliki potensial. Demikian juga kapasitor 2 dan kapasitor 3. Bisa adik-adik? Jadi tahap kerjanya ketika sistem susunan kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan, akan ada muatan yang mengalir. Baik, kita lanjutkan pada tahap berikut. Untuk susunan seri kapasitor, jika kita amati bahwa aliran elektron, ya, aliran elektron dalam hal ini muatan, itu hanya memiliki satu jalur atau satu kabel. Maka dengan demikian, untuk susunan seri, muatan yang tersimpan pada kapasitor 1 sama dengan kapasitor 2
sama dengan muatan yang tersimpan pada kapasitor 3 sama dengan muatan dari sumber. Saya ulangi adik-adik, karena kabel penghubung hanya satu, maka seluruh muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor bernilai sama. Lalu yang berbeda apa? Tegangan. Ya, jadi tegangan pada kapasitor 1 tambah tegangan pada kapasitor 2 tambah tegangan pada kapasitor 3, itulah yang dibagi dari tegangan sumber. Ya, jadi sekali lagi konsep dasar, pada rangkaian seri muatan sama, tegangan berbeda. Baik adik-adik, sekarang kita coba turunkan rumus dari tegangan. Maka untuk tegangan total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Dari rumus C sama dengan Q per V, maka kita peroleh bahwa V, ya, dari rumus ini bahwa V itu adalah Q per C. Berlaku nanti adik-adik kalau pada kapasitor 1 berarti Q1 per C1. Pada kapasitor 2 berarti harus kita gunakan Q2 per C2. Kalau untuk total berarti kita gunakan Q total per C total. Mari kita terapkan ke rumus-rumus kita. V total kita ganti menjadi Q total per C total. Untuk V1 Q1 per C1 tambah Q2 per C2 tambah Q3 per C3. Lalu Q total per C total sama dengan, lihat adik-adik, kita buatkan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dikali dengan Q1 atau dikali dengan Q2 atau dikali dengan Q3 karena nilainya sama. Maka jika ini kita coret, nilainya sama ya, diperoleh 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Inilah kapasitas pengganti untuk susunan seri. Artinya adik-adik, jika rangkaian kita gambar kembali, maka gambar bisa berubah menjadi seperti ini. Ada kapasitor, lalu ada baterai. Dengan catatan, ini adalah C total, dia menyimpan muatan total, dan sumber tegangan V total. Dengan kata lain, bahwa ketika ketiga kapasitor kita gabung, maka gambarnya tinggal satu. Saya adik-adik, jadi konsep dasar untuk seri bahwa muatan yang tersimpan sama besar, tegangan terbagi. Sehingga kapasitas gabungan 1 per C total, 1 per C1, tambah 1 per C2, dan seterusnya. Baik adik-adik, berlaku hal yang sama untuk paralel. Maka untuk paralel, sama dengan rangkaian pada resistor. Nanti tegangan pada kapasitor 1 itu sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan tegangan dari sumber. Ya, lalu ketika muatan mengalir, jika kita lihat adik-adik, ketika muatan elektron mengalir, maka akan terbagi. Ya, jadi untuk paralel, bahwa muatan itu yang terbagi. Bisa ya, itu beda paralel dengan seri. Jadi pada paralel sekali lagi fungsinya adalah membagi muatan. Baik, kita bekerja dari paralel.
paralelnya. Maka jika Q total adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Sedangkan dari rumus C sama dengan Q per V, kita peroleh Q sama dengan C kali V. Ya, jadi dari sini kita peroleh bahwa Q sama dengan C kali V. Maka untuk Q total berarti C total V total sama dengan Q1 C1 V1 tambah C2 V2 tambah C3 V3. Lalu C total kali V total sama dengan V1 kali C1 tambah C2 tambah C3. Bisa ya adik-adik? Karena tegangannya sama. Bahwa V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Lalu ini kita coret. Sehingga untuk paralel kapasitas totalnya adalah C1 tambah C2 tambah C3. Itu dia. Jadi sekali lagi untuk paralel tegangan pada masing-masing kapasitor sama besar. Pada seri muatan pada masing-masing kapasitor sama besar. Nah, sama dengan seri adik-adik, ketika paralel sudah kita hitung, maka gambar bisa berubah menjadi satu kapasitor baterai dengan catatan ini adalah C total paralel. Dia menyimpan muatan total dan di sana terdapat tegangan total. Untuk keterangan sama persis adik-adik ya. C1 kapasitas kapasitor 1, C2 kapasitas kapasitor 2, C3 kapasitas kapasitor 3, V1 tegangan pada kapasitor 1, V2 tegangan pada kapasitor 2, V3 tegangan pada kapasitor 3. Q1 muatan pada kapasitor 1, Q2 muatan pada kapasitor 2, Q3 muatan pada kapasitor 3, dan C total kapasitas pengganti atau total. V total tegangan total rangkaian atau dari sumber. Dan Q total muatan total pada rangkaian. Baik adik-adik, supaya lebih paham, langsung kita bahas satu contoh soal. Soal UMPTN tahun 89 rayon A. Baik, kita pahami soal sederhana ini. 3 buah kapasitor, kapasitasnya sama besar, yaitu C. Disusun seperti pada gambar. Kapasitas pengganti antara titik A dan B adalah. Baik, jadi adik-adik, kapasitas pengganti artinya C total. Maka kita lihat dulu rangkaiannya. Jadi kita katakan C1, C2, C3. Ya, bebas. Jadi kapasitor yang ini mereka tersusun paralel. Tadi adik-adik sebelumnya menurut data kita, jika paralel maka kapasitasnya cukup kita jumlah. Dengan demikian pada bagian ini penggantinya kapasitas paralelnya adalah C ditambah C ya. C ditambah C. Sehingga si paralel bernilai 2C. Nah, dengan demikian jika gambar kita ubah kembali, maka rangkaian kita seperti ini. Di sini titik A, C tetap C, titik B, sedangkan ini sudah merupakan gabungan si paralel. Berarti nilainya adalah 2C. Bisa adik-adik? Nah, sekarang antara C dan 2C tersusun seri. Jadi sekarang kapasitor yang tersisa tersusun seri.
Jika seri persamaan kita tadi 1/. Maka untuk itu adik-adik 1/. Kapasitas pengganti dari A ke B adalah dari A ke B itu yang seri adalah 1/C tambah 1/2C. Bisa? Jadi yang seri adalah C dan 2C. Makanya C 2C. Nah, 1/. Dari A ke B merupakan C total. Kita samakan penyebut adik-adik 2C. Lalu di sini 2, di sini 1. Kali silang 3C total sama dengan 2C. Kapasitas total adalah 2C/3. Maka opsi kita D. Sehingga gambar akhir rangkaian jika dibutuhkan adalah seperti ini. Titik A, titik B. Dengan kapasitas kapasitor yang tersedia adalah 2C/3. Bisa adik-adik? Kita akan dalami pada soal-soal berikutnya. Sekian konsep dasar susunan kapasitor. Tetap semangat. Terima kasih.